kesaksian yang hebat-hebat itu tuh ya itu memang ada. Aku memang tidak berbohong, itu ada. Tetapi lihat aku inilah, itu yang lebih real. Lihat aku ini. Jadi inilah yang perlu kalian tangkap itu yang saat ini kenyataannya bukan cerita-cerita yang luar biasa itu, meskipun itu fakta. Paham ya saudaraku ya? Jadi di sini Rasul Paulus menyeimbangkan pengalaman yang rohani, supernatural dan luar biasa itu ada, tapi dia hati-hati sekali. Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan belajar dari sikap seorang rasul, ya, yaitu Rasul Paulus, ketika dia menerima akan penglihatan dan penyataan yang luar biasa. Bagaimana dia bersikap terhadap penyataan yang ajaib dan luar biasa itu, yang luar biasa lah, itu supernatural, saudaraku. Dan bagaimana kehati-hatian dari Rasul Paulus ketika dia menyaksikannya. Nah, ini sebuah pelajaran yang mestinya bisa kita jadikan pedoman, saudara ya, di dalam kita menyaksikan sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Di dalam 2 Korintus 12, saya bacakan mulai ayat yang pertama, saudara. Judul perikopnya, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ayat 1. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Jadi dia mengakui bahwa dia menerima penglihatan dan penyataan tersebut. Kemudian ayat 2, ini yang seringkali menjadi bahan diskusi dari para scholars, saudaraku, yaitu sebetulnya yang ngalami itu Paulus sendiri atau dia mendengar kesaksian dari orang lain. Ini seringkali diperdebatkan. Tapi saya punya pendapat dan saya yakin ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus sendiri. Nah, kenapa dia menuliskan seperti itu? Dia menyatakan dalam tulisannya kepada jemaat Korintus seperti itu nanti kita akan belajar, saudaraku. Ini bicara tentang kehati-hatian dan kerendahan hati dari Paulus. Dia menjaga diri supaya dia tidak jadi sombong, tidak jadi tinggi hati, begitu ya. Makanya dia ngambil cara cerita seperti ini. Aku tahu tentang seorang Kristen, seakan-akan ini orang lain, begitu ya. 14 tahun yang lampau, jadi peristiwa sudah cukup lama. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Jadi itu peristiwa supernatural yang rohani. Sampai-sampai aku ini tidak tahu itu tuh betul-betul tubuhku yang dibawa atau hanya rohku yang dibawa, dia sendiri nggak tahu gitu ya. Orang itu, ya dia sebut orang itu, ya jadi dia tidak sebut aku, begitu enggak, saudara. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Dibawa ke tingkat 3 dari Uranos atau langit atau sorga. Ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu, ya dia tetap seperti memisahkan akan orang yang punya pengalaman luar biasa itu, yang diangkat ke sorga tingkat 3 itu. Aku tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Diulang lagi, ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Jadi yang diangkat itu tubuhnya ikut atau tidak, dia juga tidak tahu gitu ya, hanya Allah yang mengetahui tentang orang itu. Saya yakin, saudaraku, yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Tapi mengapa Rasul Paulus tidak terus terang mengakui itu adalah aku yang alami? Karena dia punya tujuan. Nanti dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, tempat di mana Tuhan Yesus setelah dia disalibkan, dia kan pernah janji, hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, kan begitu ya, kepada penjahat yang disalib bersama dengan dia itu. Itu berarti tempat di mana Tuhan berada.
diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang dimeteraikan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya, yang tahu ya hanya Paulus dan Tuhan gitu ya, karena Tuhan bilang tidak boleh ini diucapkan manusia. 5. Atas orang itu aku hendak bermegah. Ini pengalaman memang luar biasa, ini pengalaman memang supernatural, ini pengalaman rohani yang tiada dua. Atas orang itu aku hendak bermegah, berbangga, gitu ya. Atas orang itu. Maksudnya dirinya sendiri yang dia sebut sebagai orang itu, gitu ya. Tetapi atas diriku yang sekarang kalian lihat, gitu ya, atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah. Aku tidak bisa menyombongkan diri dengan keadaanku saat ini, selain atas kelemahan-kelemahanku. Jadi Paulus, ini loh realitasnya, kalian kan lihat aku ini seperti ini, begitu ya. Nanti kita lihat apa itu, saudara, sampai dia sebut duri dalam daging dan sebagainya. Tapi yang dia maksudkan, kesaksian 14 tahun yang lalu, bagaimana, ya saya boleh katakan, Paulus itu diangkat ke Firdaus, diangkat ke surga tingkat 3 itu, dia itu nggak mau sebut itu sebagai pengalaman dirinya. Sampai-sampai dia memakai kata-kata seorang Kristen gitu ya. Orang itu, atas orang itu aku bermegah, tapi atas diriku aku nggak berani bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Nah, ayat 6. Ini penjelasan berikutnya. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku. Saudaraku, kata menahan diri ini penting ya, karena salah satu dari buah roh itu yang terakhir kan dikatakan penguasaan diri. Jadi menahan diri untuk tidak ngumbar kesaksian yang luar biasa, pengalaman rohani yang dahsyat-dahsyat itu, dia tidak enteng bicara dalam hal itu, saudaraku. Ya, ini sebuah apa ya, kritik, sebuah peringatan untuk hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini. Ya, kalau ada pengalaman rohani, mungkin harus lebih hati-hati di dalam menceritakan. Kita tidak menilai apakah itu pengalaman rohani beneran atau tidak, itu tanggung jawab masing-masing. Tapi sikap ketika ada pengalaman rohani yang luar biasa, itu untuk menceritakannya, itu harus berhati-hati sekali. Supaya apa? Supaya jangan sampai jatuh dalam kesombongan. Ini penting, saudara. Pelajaran ngikut Tuhan Yesus itu kan rendah hati dan lemah lembut, itu dua perkara yang terus kita pelajari seumur hidup kita, sepanjang pengikutan kita pada Tuhan Yesus. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, Paulus ini takut menjadi tinggi hati. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Udahlah, kesaksian yang hebat-hebat itu tuh ya itu memang ada. Aku memang tidak berbohong, itu ada. Tetapi lihat aku inilah, itu yang lebih real. Lihat aku ini. Jadi inilah yang perlu kalian tangkap, itu yang saat ini kenyataannya, bukan cerita-cerita yang luar biasa itu, meskipun itu fakta. Paham ya, saudaraku ya? Jadi di sini Rasul Paulus menyeimbangkan pengalaman yang rohani, supernatural dan luar biasa itu ada, tapi dia hati-hati sekali menceritakan itu, sampai dia memakai seakan-akan itu orang lain di luar dia. Sampai dia berkata, atas orang itu aku bermegah, tapi atas diriku sendiri, nah ini aku bermegah atas kelemahanku, karena faktanya aku dalam kelemahan. Ya seperti yang kalian lihat itu. Jadi supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Nah, kemudian ayat 7, ini garis bawahi saudaraku ya, saya bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu.
Paulus tahu bahwa itu bisa berpotensi membuat dia merasa lebih daripada yang lain. Menjadi orang istimewa yang lebih daripada saudara-saudara yang lain. Dia tidak mau, saudaraku. Jadi supaya jangan aku meninggikan diri karena hal itu, pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, nah ini yang nggak enak, saudara. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi saudaraku, kasih Tuhan itu seperti itu. Ya. Iblis pun dipakai oleh Tuhan untuk menjaga akan hamba-hambanya supaya tidak jatuh. Nah, dalam hal ini, ketika Paulus diganggu dengan utusan iblis yang menggocoh dia terus-menerus itu, bukan berarti Paulus langsung paham. Dia saat pertama kali dia menerima akan serangan iblis itu, gocohan iblis itu, ya utusan iblis yang menggocoh ini bentuknya apa tidak dijelaskan, saudaraku. Ya, ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi dia ingin supaya utusan iblis entah berupa manusia atau berupa sakit penyakit atau berupa kelemahan-kelemahan apa, gangguan apa di dalam dirinya, itu kita nggak tahu, saudaraku ya. Apakah betul-betul utusan iblis dalam bentuk wujud manusia yang ganggu dia, kita nggak ngerti. Tapi apakah itu yang jelas itu yang nggak enak, sampai dia sebut duri dalam daging. Saudara pernah ngalami duri dalam daging? Ya itu rasanya pengen dioperasi gitu aja ya, langsung dicabut durinya, karena sakit terus ya, sakitnya nggak enak gitu. Nah, Paulus 3 kali minta pada Tuhan, biar ini mundur. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku, paradoksi ini luar biasa. Kalau saudara sudah berdoa sampai 3 kali, ya doa 3 kali kita sudah pernah belajar, yaitu doa yang betul-betul ultimate prayer gitu ya. Dan ternyata Tuhan menjawabnya seperti ini, terima saja itu. Karena Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kuasa Tuhan itu sempurnanya melalui kelemahan-kelemahan. Aneh ya? Jadi kalau saudara ada kelemahan apapun dan saudara sudah berdoa, sampai, ya itu tadi yang saya sebut dengan ultimate prayer, itu doa 3 kali ya. Tuhan Yesus di Taman Getsemani kan juga doa 3 kali. Di sini Paulus juga doa 3 kali. Ya mungkin saudara ada yang tanya, Paulus kenapa kok nggak ditengking aja, nggak diusir saja? Saudara jangan ngajari Paulus. Ya, kita nggak usah ngajarin Paulus. Paulus itu pakarnya. Saudara baca itu selengkap senjata Allah, itu Paulus yang nulis itu di dalam Efesus pasal 6. Jadi soal ngusir setan itu Paulus sudah sering. Tapi kali ini beda, karena ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya kuasa Tuhan jadi sempurna melalui kelemahan dari hambanya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Ini luar biasa, saudaraku. Dan ditutup ayat 10, karena itu aku senang. Saudara, senang? Saya baca ini, saya berusaha untuk memahami. Waduh, Om Paulus ini luar biasa. Aku senang, kata Paulus, dan rela dalam kelemahan. Saudara, apakah Anda rela dalam kelemahan? Di dalam siksaan. Waduh, disiksa kok senang, disiksa kok rela. Di dalam kesukaran, saudaraku, kesukaran itu lawannya kemudahan. Kita semua suka dengan kemudahan. Kita nggak suka dengan kesusahan ya. Kita semua anti dengan kesusahan. Kita semua ingin dapat ini kemudahan, bukan kesukaran. Di dalam penganiayaan, wah itu penganiayaan itu sudah physically, saudaraku, tapi juga ada aniaya batin ya. Aniaya batin, aniaya fisik, saudara. Di situ Paulus senang dan rela, karena Paulus tahu akan tujuan Tuhan. Justru melindungi dia dan menjaga dia dari kejatuhan. Dan kesesakan oleh karena Kristus. Kesesakan
Lawan kata kesesakan apa, saudara? Kelegaan, betul ya? Kita semua kan cari kelegaan, saudara. Sesek itu kan tidak enak. Tapi Paulus senang dan rela. Kalau aku harus melewati kesesakan, kesukaran, siksaan, penganiayaan karena Kristus. Ini rahasia dari martir-martir itu di sini, saudaraku. Mereka tahu bahwa karena Kristus semua itu diizinkan terjadi. Dan kalimat terakhir ini betul-betul harus jadi kalimat yang kita pegang, saudara. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini paradoksi. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan bekerja sempurna. Jika aku lemah, aku kuat. Ya. Jadi kalau urut ya pasal 12 ayat 1 sampai 10 ini, saudara bisa tangkap betapa Paulus berhati-hati sekali di dalam bersaksi, di dalam menceritakan pengalaman rohaninya. Mungkin agak beda ya dengan hamba-hamba Tuhan zaman sekarang. Kalau ada pengalaman rohani, dia cerita gitu ya. Paulus enggak. Dia berhati-hati, berwaspada. Karena dia enggak ingin orang menilai dirinya itu lebih daripada apa yang realitas yang dilihat orang tentang dirinya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.